Bismillahirrahmanirrahim. Da'watuhu sallallahu alaihi wasallam li afradil musyrikin mimman lam yaslim. Da'watuhu sallallahu alaihi wasallam li Abi Jahl. أخرج البيهقي عن المغيرة بن شعبة قال: إن أول يوم عرفت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أمشي أنا وأبو جهل بن هشام في بعد أزقة مكة إذ لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي جهل: يا أبا الحكم هلم إلى الله وإلى رسوله أدعوك إلى الله. فقال أبو جهل: يا محمد هل أنت منتهي عن سب آلهتنا؟ هل تريد إلا أن تشهد أنك قد بلغت؟ ونحن نشهد أنك قد بلغت. فوالله لو أني أعلم أن ما تقول حق لاتبعتك. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكبر علي فقال: والله إني لأعلم أن ما يقول حق ولكن يمنعني شيء أن بني قصي يقول فينا الحجابة فقلنا نعم، ثم قلنا فينا السقاية فقلنا نعم، ثم قالوا فينا الندوة فقلنا نعم، ثم قالوا فينا اللواء فقلنا نعم، ثم أطعموا وأطعمنا حتى إذا تحكت الركب قالوا منا نبي والله لا أفعل. Dakwahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang musyrik yang akhirnya tidak masuk Islam. Dakwahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Jahal. Al-Imam Al-Baihaqi telah meriwayatkan dari Mughirah bin Syu'bah. Beliau mengatakan, sesungguhnya hari pertama ketika aku mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika aku berjalan bersama Abu Jahal bin Hisham di sebagian gang-gang yang ada di kota Mekah, lorong-lorong yang ada di kota Mekah. Tiba-tiba menemui kami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau mengatakan kepada Abu Jahal: wahai Abul Hakam, marilah kembali untuk taat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Aku mengajak engkau untuk menyembah Allah, aku mengajak engkau untuk taat kepada Allah. Maka Abu Jahal mengatakan: wahai Muhammad, apakah engkau tidak akan berhenti untuk mencaci Tuhan-Tuhan kami? Wahai Muhammad, apakah engkau tidak menginginkan dari kami kecuali agar kami menyaksikan bahwasanya engkau telah menyampaikan apa yang diperintahkan kepada engkau? Ya, kami sudah menyaksikan engkau telah menyampaikan. Demi Allah, seandainya aku tahu apa yang kamu ucapkan adalah kebenaran, tentu aku akan mengikuti engkau. Maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun pergi meninggalkan Abu Jahal. Abu Jahal pun lantas berpaling menghadap kepadaku, yaitu Mughirah, sambil mengatakan, demi Allah, aku sebenarnya mengetahui bahwasanya agama Muhammad adalah benar. Akan tetapi untuk mengikutinya ada sesuatu yang menghalangiku. Saya tidak akan bisa mengatakan, Bani Qusay mereka mengatakan kami yang memberikan kain penutup Ka'bah. Memang kata dia, memang kalian menutupnya. Bani Qusay punya kemuliaan, kami memberi minum air Zam-Zam kepada jamaah haji. Ya, memang kau yang memberikannya. Bani Qusay, yaitu kabilahnya baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengatakan kamilah yang memiliki tempat pertemuannya orang Quraisy. Ya, benar. Kemudian Bani Qusay juga kemuliaan membawa bendera perang orang Quraisy. Ya, benar. Kemudian karena mereka punya kemuliaan, kami pun usaha mendapatkannya. Mereka kasih makan, kami kasih makan, sampai ketika kami dan dia sudah seakan-akan setara, tiba-tiba mereka mengatakan kami memiliki seorang nabi. Demi Allah, saya tidak akan mau untuk mengikuti mereka.
Hadirin yang mulia, alhamdulillah kita sudah mendengar satu kisah yang penuh dengan makna. Tetapi kita ringkas saja karena sudah malam. Makna yang pertama, Masya Allah, bagaimana hidayah itu betul-betul perkara yang mahal, sehingga tidak semua orang yang mengetahui kebenaran diizinkan oleh Allah untuk mengikuti kebenaran. Maka ini satu pelajaran yang berharga, kita dipilih oleh Allah untuk mengikuti jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan Islam. Ini satu anugerah yang luar biasa yang harus kita syukuri dengan sebenar-benarnya. Insyaallah semuanya. Kemudian yang kedua kalinya, orang tersesat itu banyak sebabnya. Tapi di antara kesesatan yang merata, kecelakaan yang merata di antara umat-umat zaman dulu dan sampai zaman sekarang adalah karena mereka sudah mengetahui kebenaran, akan tetapi karena ada pertimbangan-pertimbangan keduniaan, pertimbangan untuk mempertahankan jabatan, pertimbangan untuk mempertahankan kekuasaan, akhirnya dia tolak itu kebenaran. Apa yang terjadi? Kekuasaannya hilang, masuk surga pun hanya tinggal angan-angan. Makanya jangan sampai gara-gara pertimbangan dunia akhirnya kita menolak kebenaran. Kemudian yang ketiga kali, di antara sebab orang itu susah dapat hidayah adalah apabila dia memiliki sifat hasad dalam hatinya. Abu Jahal sebenarnya tahu Nabi itu benar, tapi karena dia ini hasad kepada keluarganya Nabi, hasad kepada sukunya Nabi, dia mengatakan, kaumnya Muhammad punya kemuliaan ini, punya kemuliaan ini, kenapa kaum saya nggak punya? Walaupun saya tahu bahwa dia benar, tapi karena dia sudah mengalahkan saya, membuat saya sakit hati, maka dia masuk neraka pun nggak masalah asal nggak ikut Muhammad. Ini terjadi di mana-mana di seluruh dunia sampai sekarang ini. Maka jangan sampai kita memiliki sifat-sifatnya Abu Jahal ini sehingga akhirnya kita kumpul dengan Abu Jahal. Naudzubillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an mubaraka, tafarruqana ba'dahu tafarruqan marhuman ma'suma, la taj'alna wala ma'ana wala fina wala minna syaqiyan wala mahruma. Nas'aluka min khairin ma sa'alaka 'abduka wa rasulika wa nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa nasta'idzu bika min syarri ma sta'adzaka min 'abdika wa rasulika wa nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an wa 'alaika tuklan, la hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka 'ala sayyidina wa ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.